Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang silakan jangan siapin apa namanya kertas sama pensil atau pulpen untuk dicatat. Biar nanti jenengan nggak lupa. Ayah ajarin ada tiga konsep deh lah ya. Tiga konsep membuat pupuk generatif. Ya. Pupuk generatif full dari bahan-bahan organik. Oke. Kemudian pupuk yang istilahnya sebagian dari bahan organik, sebagian dari bahan anorganik. Ya. Kemudian bagaimana caranya agar ini bisa berubah menjadi ion kation gitu kan. Kemudian konsep yang ketiga, ayah ngajarin bikin pupuk generatif yang hanya cukup waktu 24 jam untuk memprosesnya. Gitu. Ya, kayak kemarin kita di Pegatatip. Ya. Jangan nanya dulu. Oke. Dengerin, catat. Nanti setelah selesai nerangin, ayah kasih kesempatan untuk bertanya. Oke? Paham? Deal? Setuju? Ya. Biar nggak campur aduk pemahaman di pemikiran jenengan. Ya. Gimana? Udah siap belum? Itu tadi kita prakata deh ya, karena banyak sekali yang keliru gitu ya kemarin itu. Aduh, mumet aku jadi akhirnya. Kasihan lah ya. Sudah? Kalau sudah, oke, kita konsep yang pertama dulu, versi pertama. Versi pertama adalah apa? Pupuk generatif yang bahannya full dari bahan organik. Artinya bahan organik itu bahan dari yang sumbernya dari makhluk hidup ya. Entah dari tanaman, entah dari hewan, atau dari apapun. Ya. Oke, nomor satu bahannya. Silakan ditulis. Nah. Sekali lagi, generatif yang dibutuhkan banyak unsur fosfat, unsur kalium, unsur Ca, unsur Mg, unsur S, unsur mikronya boron, Zn, itu yang paling dibutuhkan banyak. Oke. Nah, sekarang bahan yang pertama untuk bahan fosfornya dan kaliumnya ya. Itu ada antum pilih aja ya. Tapi jelas ini kandungannya jauh berbeda. Bahan fosfat tertinggi dari tanaman itu adanya di debok pisang. Saya pernah meneliti dan mencekkan ya, kurang lebih itu kandungannya hampir 30 sampai 35% kandungan fosfatnya. Di mana? Di debok pisang. Ya. Kemudian bahan kedua ini di tumbuhan nih, tumbuhan. Belum ke hewan ya, belum. Nanti silakan jangan pilih salah satu, mana aja, oke? Kemudian bahan kedua yang urutan yang banyak itu dari kulit nenas, ya. Dari kulit nenas, oke? Yang ketiga, tapi itu pun nggak banyak, kulit nenas kalau nggak salah sekitar 3 sekian lah, 3-4% lah kandungan fosfatnya. Jadi jauh banget perbedaannya dengan debok pisang ya. Jauh banget. Artinya kalau pakai debok pisang 1 kilo, maka kalau pakai kulit nenas harus 4 kilo biar berimbang. Oke. Kemudian bisa juga urutan ketiga nih, itu dari daun-daunan kering. Tapi awas, daun kering yang jatuh sendiri dari pohon. Bukan kita ambil daun ya, masih hijau kita keringkan, bukan begitu. Oke, paham? Jadi daun kering yang jatuh sendiri dari pohonnya. Kayak serasah bambu. Oke. Kemudian ada daun apa aja terserah pokoknya. Pokoknya yang kering jatuh sendiri dari pohonnya. Ya. Kandungannya sekitar 2-3% fosfatnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian urutan keempat itu daun kelor. Ya. Sorry. Di atas sebetulnya, di atas daun kering. Malah lebih bagus kelor sebetulnya. Kelor itu fosfatnya kurang lebih hampir 6% kandungan fosfatnya. Ya. Jadi urutan ketiga sebetulnya fosfatnya. Urutan kedua malah mungkin. Ya. Yang tertinggi itu debok pisang. Ya.
Kemudian debok pisang itu 30-35% kandungan fosfatnya. Kemudian apa tadi? Nanas ya. Nanas berarti ketiga tuh. Nanas sekitar 3-4%. Malah kelor yang lebih tinggi. Kalau nggak salah kelor hampir 6% ya. Terus selain dari itu rata-rata di bawah 1%. Ya, kecil. Ya. Kalau dari tanaman. Ya. Nah, kemudian kalau dari hewan yang tertinggi itu dari kotoran kelelawar. Itu tinggi. Hampir antara 40 bahkan sampai ada yang 60% di satu titik waktu itu ya. Jadi mau kok terserah. Yang ada apa yang paling banyak ya. Terus yang kedua, urutan yang kedua itu kotoran puyuh. Kotoran puyuh itu antara 18 sampai 20% kandungan fosfatnya. Cukup tinggi ya. Hampir sama dengan debok pisang ya. Itu dari yang lain-lainnya hampir, cuma ya semuanya kecil, di bawah 3%-an semuanya. Jadi kalau di tumbuhan yang tertinggi itu debok pisang, kedua kelor, ketiga apa? Kulit nanas ya, atau buah nanas, sekali dengan buah nanasnya juga boleh. Terus semua jenis buah-buahan, tapi yang paling tinggi itu nanas. Yang lain-lainnya kecil sekali. Kalau dari bahan hewan yang tertinggi itu kotoran kelelawar. Kemudian yang kedua, urutan kedua itu dari kotoran puyuh. Baru yang lainnya ada kotoran ayam, tapi tidak begitu tinggi. Kotoran ayam aja cuma nggak sampai 4% kotoran ayam kalau nggak salah. Artinya jangan pilih sendiri yang mana aja lah. Anggap dari debok pisang. Kalau debok pisang, kita konsepnya bikin sekitar 50 liter aja deh. Ya. Kita bikin pupuknya 50 liter. Silahkan dicatat. Jadi ini komposisi untuk 50 liter. Nah, debok pisangnya, kebutuhannya adalah sekitar 25 kilo. Debok pisangnya. Ya. Debok pisang yang belum kering ya, yang masih basah ya. Sama aja semua jenis pisang hampir sama, debok pisang sama. Orang debok pisang kok yang dibutuhin ya. Kita pernah meneliti beberapa jenis debok pisang ya. Baik itu pisang kepok, pisang Ambon, hampir sama. Jauh-jauh beda. Lanjut, debok pisang 25 kilo, tapi jangan yang sudah kering. Cuma, hati-hati. Jangan sekali-kali antum mengambil dari debok pisang yang sakit, terutama yang sudah terkena fusarium misalkan. Contoh, ini antum saat mau ngambil debok pisang, antum tebas. Ya. Lihat tengahnya. Kalau tengahnya ada warna coklat kehitaman dan sedikit berlendir, kemudian kalau antum ambil dikituin, cium agak bau, itu udah terkena fusarium. Ya. Atau lihat ke atasnya. Ya, kalau daunnya kuning, apalagi sampai pelopahnya juga kuning, itu jangan sekali-sekali dipakai. Sama aja kita menyebarkan penyakit nanti. Ya, kesimpulannya Pak, ambil dari pohon pisang yang betul-betul sehat. Oke, 25 kilo dalam keadaan masih basah atau segar. Oke. Batang pisang utuh lah. Aku kan nggak bilang isi dalamnya. Mohon maaf, Pak Uzan, jangan dulu nanya. Ya. Jangan dulu nanya, diem dulu. Ya. Ntar lu diem, bingung sendiri. Ya. Dengerin. Ketika ayah bilang batang pisang, debok pisang, kan nggak bilang luar dalam, berarti semualah gitu. Oke. Kalau ayah spesifik, pasti aku bilangin gitu loh. Kalau ayah nggak bilang spesifik, berarti KB, wis, paham? Ya. Tolong dipahami, gaya bahasa ayah begitu. Ayah kalau spesifik pasti bakal ngomong. Ketika ayah nggak ngomong sesuatu spesifik, artinya pakailah KB. Apanya? Batang pisangnya gitu loh. Kalau ayah bilang hati batang pisang, kan itu spesifik. Ayah kan nggak ngomong. Kalau ayah nggak ngebahas spesifik, artinya semuanya. Tolong dipahami itu, gaya bahasa ayah. Tolong dicerna itu. Oke, lanjutin. Ini waktunya
Banyak nih, masih 3 materi. Jadi tolong jangan dulu nanya, diam aja dulu. Okay. Dobok pisang tuh ya batang pisang, masa nggak ngerti. Oke, lanjut. Yang pertama tadi apa? Silakan pilih salah satu ya, terserah lah. Tapi musa pisang susah ya, karena yang tertinggi itu. Ya. Mau pakai batang pisang silakan, mau pakai serasah daun bering silakan, mau pakai daun kelor silakan, mau kok sakarep jenengan yang ada apa ya. Mau kalau ya ada nih dari kotoran kelelawar itu juga bagus, bahkan lebih bagus sebetulnya ya. Kotoran puyuh ada ya, alhamdulillah bagus. Boleh nggak digabung semua ya, monggo wae ya. Tidak paham? Ya, lanjut. Itu yang bahan pertama. Jadi bahan pertama, debok pisang 25 kilo. Oke. Yang kedua, kalau ada kohe puyuh 1 kilo. Kalau ada. Atau guano atau kotoran kelelawar cukup 1 kilo 1 kilo. Ya. Ya kalau kelelawar nggak ada, puyuh ada, oke pakai itu. Yang nggak ada, yang adanya misalkan nih, kotoran ayam petelur atau ayam pedaging. Boleh nggak ya? Boleh, tapi itu 3 kilo pakainya. Ulangi. Bahan yang pertama, debok pisang 25 kilo yang sehat, dalam keadaan basah tentunya ya. Bukan debok pisang yang sudah kering, batang pisang yang kering bukan. Yang kedua, mau kotoran puyuh silakan, mau kotoran kelelawar silakan. Itu satu-satu, sekilo-sekilo. Tapi kalau pakai kotoran ayam petelur, itu 3 kilo. Ya. Sudah pahami? Oke, lanjut. Ayah udah bilang jangan dulu nanya, titik. Tolong, jangan nanya dulu. Karena kebaca di layar ayahnya, aku pakai laptop gede. Ya, tolong, jangan nanya dulu, diam dulu deh. Nanti nggak ayah kasih pertanyaan sama sekali deh. Oke, lanjutin. Kenapa? Aku jadi nggak konsentrasi nanti ayahnya. Jadi nggak konsentrasi. Oke, lanjutin. Bahan yang ketiga. Antum tulis aja dulu. Tulis aja dulu. Bahan yang ketiga, itu kulit pisangnya. Ya, kulit pisang. 5 kilo. Mau yang muda, mau yang tua, sekar. Sama aja. Oke. Kulit pisang 5 kilo. Terserah. Mau muda, kayak mau masih hijau, udah kuning. Terserah, sama aja. Jadi pahami? Itu yang ketiga. Saya belum pernah memeriksa kotoran walet ya. Oke, lanjut. Itu bahan ketiga. Sekarang, bahan yang keempat. Ini untuk 50 liter loh. Ini untuk 50 liter. Bahan yang keempat, air cucian beras. Sejelek-jeleknya 20 liter. Sejelek-jeleknya. Air cucian beras. Sudah? Yang kelima, air kelapa sejelek-jeleknya 3 liter. Air kelapa. Ya, boleh nggak nanti 50-50 air apa tadi? Air cucian beras misalkan selawe liter, air kelapa misalkan selawe liter, monggo itu lebih bagus ya. Boleh dadakan, boleh misalkan sudah 2-3 hari. Maksimumnya seminggu disimpannya. Baik air cucian beras maupun air kelapa. Tapi walaupun baru 3 hari, kalau udah tercium bau busuk, oh jangan dipakai. Paham? Ya? Paham? Ulangi. Air kelapa maupun air cucian beras boleh yang sudah seminggu sebelumnya. Ya, ngumpulin dulu misalkan. Tapi jangan sampai sudah bau. Paham? Oke. Bisa dipahami? Ya. Kalau nih, ya umur ini saya mulai nyimpan baru 2 hari tapi udah kecium bau, buang, jangan dipakai. Ya. Tapi walaupun sudah seminggu, tapi kalau belum bau, masih normal lah, bumbu busuk maksudnya, masih bisa dipakai. Bisa dipahami? Lagi, air cucian beras sejelek-jeleknya 20 liter. Oke. Kemudian air kelapa sejelek-jeleknya 3 liter. Mau dadakan,
Mau sudah tersimpan sebelumnya, monggo sila. Bebas. Ya. Yang penting belum bau busuk. Ya. Itu bahan nomor berapa? Kelima ya. Kemudian yang keenam. Kalau bisa, antum carilah terasi yang bahan bakunya dari udang. Terasi biasa jangan dipakai. Terasi udang, biasanya warnanya merah ya, terasi dari udang itu. Kalau ada terasi udangnya 1 kilo. Nah, ya nggak ada, susah nyarinya, wis nggak apa-apa, nggak pakai juga. Tapi kalau pengen lebih bagus, pakailah itu. Ya, apa? Pakai apa? Terasi udang. Awas, terasi udang, bukan terasi biasa. Kalau terasi biasa kan warnanya hitam. Ya, itu dari ikan biasa. Terasi udang biasanya warnanya merah. Antum kalau ada usahakan pakai itu 1 kilo. Oke? Jadi paham ya? Ya. Jadi nggak asal sembarang terasi. Enggak. Ya terasi yang nggak ada misalkan. Ya wis nggak apa-apa. Tapi mungkin kualitasnya nggak akan sebaik kalau pakai itu tadi. Ya. Oke, lanjutin. Nah, habis itu, nah ini satu apa namanya tuh? Satu hal yang tetap tidak bisa dilupakan dan memang harus selalu ada adalah QRR. Ya. Banyak yang nanya, ya bisa nggak pakai rotan 1, bisa nggak pakai rotan 2, bisa nggak pakai yang lain? Jujur, kalau bisa pakai rotan 1, ngapain aku ngembangin QRR? Ya. Paham? Ya. Ayah tadi di awal udah bilang, perkembangan zaman, ya, terkontaminasi macam-macam, residu kimia lah, polutan lah, ternyata semua itu harus berkembang juga. Ketika ayah pakai mikroba yang kita isolasi dari bahan-bahan rotan yang dulu pernah ayah kembangkan 10 atau 15 tahun yang lalu, ternyata sekarang udah nggak nunut itu, udah nggak bisa, udah nggak, kurang efektif lah gitu. Ya. Sampai akhirnya ayah berpikir dan kemudian muncullah bionuklir. Ya. Alhamdulillah, ternyata dengan itu untuk saat ini itu bisa ngatasi dengan sempurna. Oke, ya. Jadi jangan nanya lagi, ya bisa nggak pakai rotan, ya bisa nggak pakai pakai anu. Mohon maaf ya, tapi ayah nggak akan bahas produk orang. Itu nggak etis sama sekali ya. Terserah lah. Kalau bunga jangan pengen cobalah, nggak masalah. Salah hasil nggak ngerti ayah. Ya. Ayah berbicara ketika ini konsep KP2M kan, ya. Kalau jangan pakai QRR nih, QRR-nya cukup 50 mili yang pengembangan, nggak usah banyak-banyak. Ya saya pingin 100 mili, pingin 1 liter, ya lebih bagus lah. Minimal 50 mili. Oke. Lanjut. QRR dan 50 mili pengembangan. Kalau pakai QRR 21 cukup 2-3 tutup aja. Ya. Terus gula aren kurang lebih sekitar 1/4 kilo. Oke. Sekali lagi, kalau pakai QRR isolat biasa ya, itu 50 mili minimal. Kalau pakai QRR 21 cukup 2 atau 3 tutup, sekitar 20 atau 30 mili. Ya. Kemudian gula aren, wajib gula aren. Ayo, jadi jangan nanya, ya boleh nggak pakai? Aku udah pakai nyoba semua jenis gula. Jadi sekali lagi, ini gaya bahasa ayah. Ketika ayah bilang pakai gula aren, artinya gula yang lain itu sudah pernah tak coba, tapi hasilnya nggak maksimum, kurang bagus gitu loh. Ya, nggak usah terangin lagi. Ya. Mau gula kelapa, yang gula pasir atau pakai molasses gitu ya. Semua bisa tak coba. Oke. Ternyata gula aren lah yang nanti reaksinya lebih sempurna. Sehingga berbentuk jadi endingnya apa? Ion, kation, anion kan gitu. Yang kita harapkan kan gitu. Biar langsung nantinya bisa terserap sempurna oleh tanaman. Oke. Paham? Ya. Jadi gula arennya 1/4 kilo. Ya. Nah sekarang cara pembuatannya gimana? Cara buatnya gini. Tadi batang pisang atau debok pisang lah ya. Semuanya ya utuh ya. Semuanya utuh. Usahakan kalau bisa batang pisangnya yang sudah tua ya. Bahkan yang paling bagus batang pisang yang sudah berbuah. Ya.
Jadi pohon yang sudah berbuah gitu loh, ya, pisang. Kenapa? Kandungannya lebih tinggi daripada yang masih muda. Ya. Tapi kalau kepepet nggak ada, masa harus nunggu dulu berbuah terus kita harus bikin kan? Ya nggak apa-apa yang belum berbuah juga. Tapi kandungannya tidak sebesar, tapi nggak terlalu banyak kok selisihnya, paling cuma 5%-an, 5-6%. Oke, lanjutin. Debok pisang atau batang pisang lah kalau yang nggak ngerti debok pisang, itu cacah semakin halus semakin bagus, biar proses reaksinya semakin cepat. Ya. Dulu ayah pernah ngajarin, debok pisang dipukul-pukul dulu, habis itu diremas, ambil airnya tok. Bisa, tapi ternyata masih ada hampir 30% fosfat yang masih ada terkandung di batang-batang atau di pelepah rasanya, ternyata masih banyak dulu di situ. Makanya eman-eman kan gitu, kebuang ya. Jadi cacah aja lah, dihaluskan ya. Mau dicacah, mau dicopper silakan, mau pakai golok silakan, ya. Mau dikunyah juga silakan. Emang kambing ya kunyah. Lanjutin. Jadi cacah semakin halus semakin bagus, biar prosesnya terlarutnya menjadikan kationnya semakin sempurna. Ya. Kalau misalkan pakai debok pisang atau batang pisang, mau pakai kelor, pokoknya semua bahan itu dihaluskan, titik. Oke, dihaluskan yang dari tumbuh-tumbuhan tadi. Ya. Kalau kohe puyuh atau kohe kelelawar, ya. Tadi ada yang nanya, ya kelirik ke Maya, kohe walet, jujur belum pernah nyoba ya, jadi nggak tahu, ya. Belum pernah meneliti itu. Atau kohe ayam petelur, itu tinggal langsung dimasukin aja nanti. Ya. Bahan-bahan yang lain pun sama, ya. Yang kasar itu dihaluskan semuanya. Selesai, semua dihaluskan, oke, masukkan ke dalam wadah, minimal air cucian berasnya 20 liter, minimal air kelapanya 3 liter, minimal. Mau kalau pengen sempurna, ya 50-50 lah. Ya. Atau 60-40, air lerinya 60%, air kelapanya 40%. Nggak usah dadakan, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, sementara tadi kan ada QRR, ya. QRR isolat ataupun QRR yang terbaru yang 21, ya. Itu diaktifkan dulu. Oke, aktifkan dengan air gula aren dari yang aren 1/4 kilo tadi. Jadi rebus dulu dengan air 1 liter aja lah. Setelah agak dingin, atau dingin sekalian, nggak apa-apa. Masukin QRR-nya, biarkan dulu minimal 1 jam diaduk-aduk. Yang bagus hari semalam biar betul-betul aktif. Baru gabungkan semua. Oke, gabungkan semua. Ini, bentar. Kalau ya, sudah selesai, antum masukkan ke wadah, tetap sering ayah ingatkan bahwa QRR mikrobanya, baik bakteri atau fungi yang di dalam QRR tersebut, sudah ayah kondisikan dalam bentuk golongan aerob, anaerob fakultatif. Ya. Jadi tetap dia butuh oksigen. Ya. Tapi maksimumnya hanya 10% kebutuhannya. Ya. Jadi tetap kasih ruang kosong 10% biar tetap ada oksigen di situ. Ya. Dengerin, ini kuncinya. Fermentasinya wajib berapa hari? 21 hari. Kalau pengen betul-betul pure menjadi ation semuanya. Oke. Boleh nggak ya 18 hari? Boleh. Boleh ya nggak 14 hari, 2 minggu? Boleh. Seminggu juga boleh. Tapi yang akan terlarutnya itu tidak akan sama. Ayah pernah ngecek, ternyata ketika kita fermentasi selama 21 hari itulah yang maksimum. Lebih dari itu malah turun lagi. Oke, paham? Itu apa? Lama fermentasinya. Berapa sekali lagi? 21 hari. Ya, itu yang paling maksimum di proses fermentasinya. Oke. Nah, kemudian apa nih sudah jadi nih? Sudah jadi ya. Ciri jadi wangi. Enak pokoknya. Wangi. Wanginya kayak apa ya? Kayak wine ya. Kayak wine. Jadi saat dibuka, enak. Kayak wine. Ya.
Oke, lanjutin. Fermentasinya 21 hari. Kalau pengen sempurna. Boleh nggak ya 2 minggu? Boleh katanya juga. Tapi nanti akan berdampak ke kandungannya tidak akan sama. Ujung-ujungnya dosis pun nggak akan sama nanti. Ya. Berapa dosis kalau 21 hari? Anggap nih sempurna bikinnya. Ya. Untuk satu tangki 15 liter itu cukup 250 mili kalau kita spraykan. Kalau kita sistem spray ke daun. Ya. Tapi kalau sistem kocor itu 2 kali lipat, 500 mili per tangkinya. Untuk satu pohon horti kayak cabai, tomat, terong, melon itu 1 gelas per pohonnya. Oke, paham? Ya, ulangi. Apa nih sempurna pembuatannya? Dosisnya berapa? Kalau untuk spray 250 mili, 1 gelas. Kalau untuk kocor itu 2 kali lipat, 500 mili. Per pohonnya itu 1 gelas. Oke. Nah, itu untuk pohon apa? Sayuran buah. Ya. Kecil-kecil. Tapi untuk pohon besar seperti misalkan apa namanya tuh kayak apel, jeruk, jambu, ya pokoknya buah musiman ya, itu disesuaikan dengan umur. Kalau umurnya di bawah 1 tahun cukup 1 liter, ya. Kalau umurnya 1 sampai 3 tahun itu 3 liter. Umur 3 tahun sampai 5 tahun itu 5 liter, ya. Untuk kocor tanaman keras yang barusan itu cukup sebulan sekali. Ya, kecuali yang tabu lampot. Kalau tabu lampot, air sarana ya itu 2 minggu sekali. Ya. Terus kalau untuk yang horti tadi itu seminggu sekali. 1 minggu kalau kocor 1 gelas. Kalau semprot cukup apa? 1 gelas per 500. Oke, ulangi. Kalau untuk kocor 500 mili atau 2 gelas lah ya. Tapi satu pohonnya 1 gelas. Seminggu sekali. Insya Allah tanamannya bagus. Ya. Bahkan ayah pernah coba formula ini aku pakai ke hidroponik, luar biasa. Dengan komposisi 500 mili untuk 10 liter air, ternyata nggak kalah dengan produk-produk yang mahal. Serius untuk hidroponik. Silakan coba. Ya. Tapi untuk hidroponik wajib selain debok pisang itu masuk daun kelor, ya, khusus untuk hidroponik. Jadi semua bahan yang tadi, ya, yang di tumbuhan tadi, jadi debok pisang plus dengan kelor, ya. Debok pisang 25 kilo, kelornya berapa? Cukup 1 kilo, khusus untuk hidroponik. Kalau pengen bagus. Ya untuk tanaman yang lain selain hidroponik, ya lebih bagus lagi lah. Artinya debok pisang ada, kelor juga ada, untuk semua tanaman itu bagus. Kenapa? Karena kandungan mikronya itu paling komplit, baik mikro maupun vitamin ada di mana? Ada di kelor, ya. Paham? Ya. Seandainya nih, antum pengen lebih simpel, misalkan ya, biar nanti saat berbunga berbuah nggak rontok, ya. Jadi tetap apa namanya tuh, tetap normal. Terserah jenengan mau pakai apa enggak. Tapi ini untuk 50 liter tadi, coba masukkan 3 butir telur, sama di blender juga nanti, ya. Bahan yang tadi, tapi ini nggak wajib, terserah jenengan. Ini pengalaman ayah pernah pakai tambahin dengan telur, hasilnya ternyata fantastis. Ya. Paham ya? Terserah mau telur bebek kayak mau telur ayam kayak mau telur ayam ras kayak apa, yang penting telur aja lah. Yang penting bukan telur kebo aja ya. Apalagi telur cicak, ya, susah.
Itu tambahan aja. Kalau pingin bagus ya. Silakan cobain. Alhamdulillah kita pernah nyoba ya. Tapi kenapa ayah nggak lanjut? Kenapa? Kalau untuk yang sifatnya personal lahan sendiri, ya, yang misalkan luasan di bawah 1 hektar, mungkin konsep ini bisa dilakukan. Ketika kita nanamnya 1.000 hektar, pening juga kita bikinnya. Ya. Makanya ayah pakailah konsep yang versi kedua kalau untuk lahan luas, ya, nggak pakai konsep yang versi 1 karena berabe di bahannya. Ketika kita harus tanamnya di atas 100 sampai ribuan hektar. Oke, sampai situ dulu. Ada yang ditanya apa enggak? Versi 1, jangan nanya di luar itu. Mulai dari tadi bahan atau apa. Kalau tadi ayah ada yang kurang begitu jelas saya terangnya. Silakan nanya, monggo. Debok pisang segar 25 kilo, kohe puyuh 1 kilo, atau kohe ayam 3 kilo. Oke, kulit pisang 5 kilo. Oke, benar. Air leri minimal 20. Oke, air kelapa minimal 3 liter. Oke, terasi udang 1 kilo. Oke, gair udah 1. Oke, gula aren. Oke, bawang putih. Oke, wajib 21 hari. Oke, benar, Eksan. Nih, yang dicatat sama Eksan, itu udah benar. Kalau pingin lebih bagus lagi, tapi ini nggak wajib sih, tambahkan telur 3 butir. Sak cangkang-cangkangnya di blender. Kemarin sudah saya bilang, Cek Budi, ketika pakai kelor bubuk, yang bubukinya siapa? Antum apa beli? Kalau beli, itu gambling. Jujur, bukan kita sujon, enggak. Ya. Tapi ya terserah. Ya. Kalau pakai kering, biasanya perbandingannya itu 1,6. Sejelek-jeleknya 1,4. Artinya begini, kalau pakai yang basah 1 kilo, ya, berarti kalau yang kering itu 1/4-nya aja. Tapi dengan catatan, antum sendiri yang ngeringin ya. Tapi risikonya banyak. Apa? Ketika dikeringkan, saat proses pengeringannya di atas suhu, misalnya di atas 70 derajat, bubar jalan. Rusak itu kandungan. Saran ya, pakai yang segar. Ya. Jadi, bukan nggak boleh pakai kelor kering. Boleh kalau kita ngerti waktu saat proses pengeringan sampai jadi tepung. Tapi kalau kita beli dari luar, kita nggak ngerti, nggak ngeh. Ayah khawatirkan? Apa tadi? Ayah khawatirkan apa? Prosesnya. Malah rusak kandungannya. Kan gitu. Ya. Ini gini, proses fermentasi tadi misalkan 21 hari udah selesai. Oke. Ini pertanyaan siapa nih? Widodo ya. Setelah selesai fermentasi 21 hari, itu dibuka dulu sehari semalam. Tapi tutuplah pakai kain, biar nggak ada binatang masuk. Ya. Setelah sehari semalam, itu proses akan terputus. Oke. Antum mau ditutup rapat lagi juga silakan. Saya dipahami? Ya. Kalau pengen 1.000 liter, ya tinggal dikalikan aja 50 liter segitu. Kalau 1.000 liter kaliin 20 kali lipat kan gitu, Om. Siapa tuh? Mas Ito, bukan Mas Ito. Siapa? Muhammad Maskur. Untuk aplikasi, misalnya untuk hortikultura itu kan langsung per tangki. Untuk spray itu kira-kira dengerin. Siapa tadi yang nanya nih? Mas Ito ya. Ayah nggak nerangin masalah PPM. Kasian yang nggak punya TDS. Oke? Kasian, aku perhatiin. Pokoknya manut, insya Allah hasilnya bagus. Ya, selama prosesnya benar. Jama berarti tadi kurang nyimak ya. Justru yang paling bagus adalah debok pisangnya sudah berbuah. Ya. Biasanya pisang kalau udah berbuah pasti ditebang kan. Ya. Rio Anzori pakai aerator ya fermentasinya. Iya kalau nggak meledak. Standar aja itulah. Fermentasi standar aja ya. Kalau misalkan air leri dan air kelapa pakai jumlah minimal, air sisanya biar 50 liter apa boleh, air apa aja ya. Ya, tapi kalau usahakan jangan air ledeng atau air sungai ya usahakan. Pakai air sumur lah. Ya. Tapi jangan pakai air kopi, apalagi sirup, mahal. Apa nih? Berarti nih Dede Norelis nggak dengerin. Gak dengerin, nggak jelas. Ada batas waktu. Habis itu
selesaikan sehari semalam, buka, baru boleh ditutup lagi. Ya. Alah, kebanyakan yang nanyanya kelewat terus. Ntar dulu. Bentar. Ini kelolapnya kebanyakan. Ya, QR 21 ditaruh di kulkas. Janganlah, jangan di kulkas. Ya, di ruangan ini. Jangan di kulkas. Nyimpan QR jangan di kulkas. Terus apa lagi nih? Ntar dulu. Siapa lagi nih? Ini langsung. Ya, saya ngumpulin airlary-nya, kadang belum cukup, ya sudah keburu bau. Artinya apa? Antum nggak apik nyimpennya. Airlary begitu antum mau ngumpulin, sedikit-sedikit, masuk wadah langsung tutup rapat, masuk wadah langsung tutup rapat. Kalau enggak, ya pasti ada binatang kecil masuk aja bau loh. Kulit pisang sama pisangnya sekalian boleh ya, lebih bagus lagi. Ya. Tapi kan eman, pisangnya makan aja. Oke, silakan. Malah lebih bagus lah. Kang Edi, Lembah Suwo. Nah, PT Al-Hadi itu standar, masa nggak ngerti lah teknis fermentasi. Ya. Ruang kosong 10%, titik, wis itu aja. Ya. Yang bisa menguraikan residu kalium, fosfat itu QRR-nya, bukan pupuknya. Jangan salah. QRR-nya, bukan pupuknya. Aduh, jangkung, nggak ngerti. Makanya dengerin lah. Ya, itulah. Kalau nggak, makanya katanya juga dengerin dulu, simak dulu biar paham. 21 hari itu proses, habis itu selesaikan dengan cara dibuka. Karena kan mikrobanya kan kerjanya harus fakultatif. Ketika dibuka, itu bukan anaerob fakultatif lagi, udah menjadi apa? Jadi aerob kan, udah dia diam, dia nggak akan bereaksi lagi. Jangkung, artinya kita putuskan mata rantai fermentasinya. Habis itu, ya sudah selesai, udah jadi. Pakai kapan aja, sakarpnya. Ya. Jangkung, mau bikin 1000 liter sekalipun sebodoh amat, bisa ditutup kapan aja. Ya, Jangkung. Berarti nggak ngerti pemahaman itu. Oke, lanjut. Versi kedua. Udah 1 jam 15 menit. Silakan catat, jangan nanya lagi. Makanya tolong, pahami, dengerin, simak.